Selanjutnya kita akan lanjutkan tentang materi relativitas. Kali ini tentang relativitas panjang. Pengukuran jarak antara dua titik juga bergantung pada kerangka acuan. Kemudian panjang proper. Proper itu yang dimaksud. Suatu objek adalah panjang objek tersebut yang diukur oleh pengamat yang diam relatif terhadap objek tersebut. Nah, kemudian relativitas panjang, tadi masih kasus Sally yang naik kereta api dengan kecepatan V dan Sam yang diam di stasiun. Nah, kemudian ada perbedaan panjang rel yang menurut Sally dengan panjang rel yang menurut Sam. Nah, perbandingan keduanya adalah L menurut Sally. Ingat Sally itu bergerak terhadap kerangka acuan ya. L karena dia di dalam kereta dibanding LO. Berarti delta TO dibanding delta T. Maka sehingga didapatkan L sama dengan LO akar ini nih ya yang Lorentz. Sehingga didapatkan LO per gamma. Ya, dengan B ini tadi apa? V per C. Panjang diri atau proper length adalah panjang suatu benda yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Nah, ini dia diam terhadap benda, berarti dia lihat menurut Sam ya, yang LO-nya. Proper nih panjang propernya. Oke, selanjutnya adalah transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz itu memperbaiki transformasi Galileo. Yang pertama untuk transformasi Galileo kita sudah lihat hanya berubah pada sumbu X. X yang tadi sudah saya jelaskan, Y tidak, Z tidak, T juga dia tetap konstan. Umumnya valid untuk gerak-gerak yang lajunya rendah. Makanya berlaku rumus energi kinetik. Energi kinetik yang sama dengan setengah mv kuadrat. Ini untuk kecepatan V-nya yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Nah, kemudian untuk transformasi Lorentz, lihat. Selain kerangka ini bergerak terhadap kerangka ini, ada juga sebuah benda, dia bergerak di dalamnya. Contohnya gini, Sally kereta stasiun. Sally-nya dia ikut berlari di dalam kereta yang sedang bergerak. Kereta meninggalkan stasiun. Jadi ada 3 step ya. Nah, ini diperbaiki oleh transformasi Lorentz namanya. Kalian bisa amatin ada delta X selisihnya. Ada delta X seperti yang ingat. Sally di dalam kereta yang bergerak sedang lari. Kereta juga bergerak terhadap stasiun. Stasiun yang diam. Nah, X aksen sama dengan ini yang gamma ini adalah X dikurangi karena dia bergerak ya, meninggalkan kerangka acuannya V kali T. Hanya terhadap sumbu X, sumbu Y tidak pengaruh karena konsisten, berarti baik Y maupun Y aksen. Sumbu Z juga konsisten, baik Z maupun Z aksen. Sehingga untuk T, nah T-nya itu makanya berubah. Nah, jadi ada gamanya T minus V, karena T-nya udah berubah ya. T-nya itu sama dengan X per C kuadrat. Oke. Iya, ini kita lanjutkan. Tadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk transformasi Lorentz ada 2 keadaan. Dilihat dari yang X-nya. Seperti ini faktor ini. Misalkan kita tidak tahu isinya apa. X sama dengan X aksen. V T aksen dan T sama dengan gamma, faktor gamma T aksen Vx kuadrat per C kuadrat. Transformasi Lorentz untuk pasangan kejadian. Nah, ini untuk delta X yang tadi ya, amati gambar yang tadi sebelumnya. Kemudian delta T seperti ini. Ini untuk kerangka acuan yang satu. Kemudian ini untuk kerangka acuan yang bergerak. Nah, ini kan untuk kerangka acuan yang bergerak. Delta T-nya juga sama, berarti T2 aksen dikurang T1 aksen. Selanjutnya,
Nah, ini sehingga akan ada dua kejadian, pasangan kejadian. Ini untuk yang delta X dipengaruhi oleh yang sedang bergerak, ya, ini ya. Nah, kemudian ini yang bergerak dipengaruhi oleh yang kerangka acuan yang diam. Nah, sehingga nanti bisa kalian lanjutkan lagi urat otret-otret sendiri. Kita dapatkan gamanya ini adalah 1 per akar 1 min V per C kuadrat, ya, V per C kuadrat seperti ini yang sering kita temui ya pada materi-materi pada saat SMA seperti itu. Nah, konsekuensi dari persamaan Lorentz apa? Sehingga untuk mendapatkan simultanitas atau keserempakan kejadian yang dilihat itu harus memenuhi apa namanya delta T-nya seperti ini, ada faktor gamanya, kemudian V dengan delta X ini C kuadrat. Nah, kemudian untuk dilatasi waktu sesuai ya tadi ya. Untuk dilatasi waktu delta T. Nah, ini events atau peristiwa same place in S. S-nya in S aksen tadi yang sedang bergerak. Nah, ini time dilatasinya. Nah, ini yang dirasakan waktu pemulurannya, waktu lebih lamanya untuk kerangka acuan mereka yang sedang diam. Nah, ini adalah kontraksi panjang, tadi kontraksi panjang, sehingga L sama dengan LO per faktor gamma. Ya, ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat, ingat ya, ini ada kerangka satu, kerangka yang sedang bergerak, ada benda yang di dalam kerangka yang sedang bergerak juga. Nah, bingung kan? Sally di dalam kereta sedang bergerak, nah menjauhi stasiun yang sedang diam. Nah, di sana kalian bisa lihat di sini, kalian bisa uraikan kembali perumusannya dari delta X-nya. Ini delta X-nya, kemudian selisih delta T-nya. Nah, ini coba kemudian delta X untuk mencari kecepatan ya, delta X per delta T. Nah, ini dapat U ini kecepatan pada kerangka yang diam, U aksen pada kerangka yang bergerak, sehingga transformasi kecepatan relativistiknya adalah U itu kecepatan dalam kerangka yang diam yang di sini ini sama dengan kecepatan kerangka yang bergerak ditambah V. V itu adalah kerangka itu sendiri yang bergerak, kereta itu yang sendiri bergerak. Ya, ini menurut orang yang diam adalah kecepatan Sally yang sedang berlari di dalam kereta ditambah kecepatan kereta itu sendiri. Ya, mudah-mudahan lebih paham logikanya seperti itu. Jadi, kecepatan yang dilihat oleh Sam yang di dalam stasiun itu sama dengan kecepatan Sally yang di dalam kereta ditambah kereta yang sedang bergerak. Jika V-nya lebih kecil daripada C, itulah fungsi dari transformasi Lorentz. Ya. Oke, sekarang energi relativistik. Energi diam benda ini sama dengan energi diam sama dengan M C kuadrat. Kemudian energi total benda adalah energi total, energi diam ditambah dia kinetiknya, energi geraknya. Ada K. Nah, K-nya ini dalam perumusan relativistik itu dinyatakan dalam bentuk yang berbeda. K sama dengan energi total dikurangi energi diam. Nah, dengan energi total ini kan ada faktor gamma ya. Lagi-lagi ada faktor gamma ya, karena kita berbicaranya kecepatan geraknya yang hampir, lambangnya gimana ya, hampir mendekati kecepatan cahaya. Sehingga energi kinetiknya sama dengan M C kuadrat gamma minus 1. Tadi gamma apa? Ini ya, 1 per C kuadrat itu ya. Oke. Momentum relativistik. Momentum relativistik. Sekarang kita berbicara momentum. Momentum kita ingat rumusnya sama dengan benda, massa dikali kecepatan. Nah, sekarang kita dalam ungkapan non relativistik. Nah, sekarang dalam ungkapan relativistik ini lagi-lagi ada yang kesetaraannya. Ingat kesetaraannya apa tadi? Ini ya, gamma ya. Gamma. Jangan lupa gunakan dilatasi waktunya sama yang kontraksi panjangnya, sehingga momentum relativistik sama dengan faktor dari ada gamma. Nah, ini gamma ini fungsinya apa sih? Gamma ini didapat dari transformasi Lorentz yang tadi ketika
menghubungkan antara konsep klasik dengan konsep relativistik. Mereka saling berkaitan. Ya, setelah kita mendapatkan momentum relativistik, selanjutnya adalah energi relativistik pada klasik itu definisinya adalah momentum. Momentum itu sama dengan akar 2 energi kinetik kali massa ya. Nah, dengan memperhatikan definisi kecepatan moment V dan momentum energi kinetik maka didapatkan PC kuadrat ya. Kalau di kuadrat PC kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah 2K M C kuadrat ya, dikali C kuadrat kan. Kalau misalkan kita kesetaraan. Nah, ini kalau dalam gambar diagram ininya seperti ini, sehingga kita peroleh E energi relativitik sama dengan E kuadrat sama dengan P C kuadrat ditambah MC kuadrat. Nah, dari sini perumusan untuk materi teori relativitas khusus untuk fisika dasar, konsep pengenalannya sampai di sini saja. Untuk penguraian matematik secara detailnya, Anda bisa menyimak langsung untuk di materi fisika modern. Itu saja materinya. Mungkin Anda bisa berlanjut untuk berlatih soal.